Aryo, Marina, dan Dewi adalah tiga sahabat yang selalu berjuang bersama. Mereka tidak percaya pada hal-hal mistis atau cerita-cerita tentang kekayaan yang didapat dari cara-cara yang tidak wajar. Hidup mereka adalah hasil dari kerja keras dan usaha tanpa henti. Namun, semua itu berubah ketika mereka menemukan rumah tua di pinggiran kota, yang dikenal dengan sebutan rumah penjaga. Hari itu, mereka tengah berkeliling kota setelah mengunjungi beberapa tempat untuk mencari ide membuka usaha baru. Usaha mereka yang sebelumnya hanya sekadar jualan kecil-kecilan kini sedang menunggu kesempatan besar untuk berkembang. Namun, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan besar. Mereka merasa perlu sedikit keberuntungan, sesuatu yang bisa memberi mereka dorongan untuk maju lebih cepat. Lihat itu, kata Dewi, menunjuk sebuah rumah yang tampak usang, tetapi memiliki aura yang aneh. Rumah itu terletak di pinggir jalan besar, terlupakan oleh kebanyakan orang. Dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak seperti penonton yang diam, rumah itu berdiri seperti sebuah bangunan misterius yang terjaga dari dunia luar. Marina menatap rumah itu dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Tempat tinggal atau tempat yang ditinggalkan? Aryo menurunkan kaca mobil dan mengerutkan kening. Kayaknya rumah kosong. Sudah lama nggak ada yang tinggal di sana. Tapi lihatlah, masih ada yang merawatnya. Mereka bertiga memandang dengan penasaran. Rumah itu memang tampak sangat tua, dengan cat yang mengelupas, jendela-jendela yang dipenuhi debu, dan pagar kayu yang sudah rapuh. Tapi ada sesuatu yang mengundang rasa penasaran mereka, sesuatu yang membuat mereka ingin tahu lebih banyak. Marina membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Ayo kita lihat lebih dekat. Aryo dan Dewi saling memandang, lalu mengikutinya. Meskipun mereka merasa sedikit cemas, rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan mereka. Mereka berdiri di depan pagar yang sedikit terbuka. Tidak ada yang terlihat mencurigakan, hanya rumah tua yang sepi, tetapi ada sesuatu di dalam diri mereka yang merasa ada yang tidak beres. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini, kata Dewi dengan suara pelan, menyentuh pagar yang terbuat dari kayu lapuk. Aryo mengangguk. Tapi, entah kenapa, rasanya aku seperti mendengar suara orang di dalam sana tadi. Marina memandang ke dalam rumah melalui celah pagar. Aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tanpa berpikir panjang, mereka melangkah masuk melalui pagar yang sudah sedikit terbuka. Begitu masuk ke halaman rumah, mereka merasakan udara yang berbeda, berat dan agak lembab. Sesuatu yang tidak biasa, seperti ada banyak energi yang terkumpul di tempat ini. Mereka berhenti di depan pintu yang besar dan berat, tertutup rapat. Haruskah kita masuk? Tanya Dewi, ragu-ragu. Aryo menatap pintu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kita hanya lihat saja dulu, nggak ada salahnya. Marina mengangguk. Tapi kalau ada yang terjadi, kita harus segera keluar. Jangan sampai terjebak di dalam. Dengan hati-hati, Aryo mengetuk pintu rumah tua itu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan, seakan menanti kedatangan mereka. Di balik pintu, sebuah ruangan besar terlihat kosong dan sunyi. Dinding-dindingnya yang kotor dan berlumut, lantai kayu yang berderit, dan udara pengap yang langsung menyapa mereka membuat suasana semakin terasa berat. Lihat ini, kata Marina, menunjuk ke arah sudut ruangan. Sebuah patung besar terbuat dari batu hitam berdiri tegak, dengan bentuk yang menyeramkan. Matanya kosong, tetapi entah kenapa, mereka merasa seolah patung itu sedang memandang mereka. Dewi merasakan perasaan aneh. Ada yang gak beres di sini. Tenang saja, kata Aryo sambil tersenyum. Cuma rumah tua, nggak ada apa-apa. Namun, kata-kata Aryo tidak bisa menghapus rasa cemas yang mulai merayapi hati mereka. Begitu mereka masuk lebih jauh, mereka melihat sebuah altar kecil yang terletak di tengah ruangan, dikelilingi lilin-lilin yang sudah lama padam. Di atas altar itu terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang mengerikan. Buku apa itu? Tanya Dewi, merasa penasaran. Marina melangkah maju dan membuka buku itu.
Tulisan di dalamnya sulit dibaca karena sudah memudar, tetapi ada satu kalimat yang terlihat jelas, siapa yang datang ke sini, akan diberkahi dengan kekayaan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mereka bertiga saling memandang, rasa penasaran mereka semakin besar. Aryo mengangkat bahu. Mungkin ini cuma cerita lama. Kita nggak tahu apa-apa tentang ini. Tapi entah kenapa, di dalam hati mereka, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang terasa aneh, seperti ada peringatan yang tidak boleh diabaikan. Apakah kita harus pergi dari sini? Tanya Dewi, suara serak. Aryo menatap buku itu sekali lagi, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati. Tidak ada salahnya jika kita mencari tahu lebih dalam. Tapi, jangan sampai ada yang menyesal. Dengan perasaan campur aduk, mereka berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, mereka sudah membuat keputusan untuk tetap kembali lagi ke rumah itu. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui, tetapi yang jelas, hidup mereka tidak akan sama lagi setelah ini. Hari-hari setelah mereka menemukan rumah tua itu, kehidupan Aryo, Marina, dan Dewi tampaknya mulai berubah. Bukan hanya mereka yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa setelah pergi ke sana, tetapi juga usaha mereka yang mendadak melonjak tajam. Bisnis kecil mereka yang hampir saja bangkrut, kini berkembang pesat. Pesanan datang hampir setiap hari, bahkan tanpa mereka harus berusaha keras. Pendapatan yang dulunya tak cukup untuk menutupi biaya operasional, kini lebih dari cukup. Bahkan, mereka mulai bisa membeli barang-barang yang sebelumnya mereka anggap tidak terjangkau. Aryo merasa ada yang aneh, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Ini mungkin kebetulan, katanya pada dirinya sendiri. Mungkin memang waktunya kita beruntung. Namun, Marina dan Dewi tidak bisa begitu saja menepis rasa cemas yang mulai menggerogoti mereka. Dewi, yang biasanya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini, mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap malam, ketika mereka pulang ke rumah, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah rumah itu menunggu mereka dengan penuh harapan, atau mungkin ancaman. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, Aryo mendengar suara-suara aneh di luar jendela. Mula-mula ia mengira itu hanya angin, tapi suara itu terdengar jelas, seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Suara itu semakin dekat, dan Aryo bisa merasakannya, sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Marina, Dewi, dengar itu? Tanya Aryo dengan suara pelan. Marina menoleh, masih tersenyum meskipun tampak sedikit khawatir. Dengar apa? Suara bisikan. Seperti ada yang memanggil kita. Dewi menyudutkan pandangannya keluar jendela, lalu menatap Aryo. Kamu nggak merasa ada yang aneh? Sudah beberapa malam ini aku merasa rumah ini nggak tenang. Seperti ada yang mengawasi kita. Aryo mengernyit. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Mungkin hanya perasaan kita saja. Rumah ini memang sudah tua, dan kadang-kadang terdengar suara-suara aneh. Marina mengangguk, tetapi dia juga merasa cemas. Tapi, kita harus hati-hati. Rumah ini seperti punya kekuatan yang tak terlihat. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing, tapi tidur mereka tidak tenang. Ada perasaan aneh yang terus mengganggu, dan suara-suara kecil yang terdengar di tengah malam hanya menambah ketegangan yang mereka rasakan. Keesokan harinya, saat mereka sedang berada di kafe, Dewi datang membawa sesuatu yang membuat Aryo dan Marina terkejut. Di dalam tasnya, ada sebuah buku kecil yang terlihat sangat tua, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Buku itu terlihat seperti buku yang mereka temui di rumah tua kemarin. Apa ini, Dewi? Tanya Marina, menyentuh buku itu dengan hati-hati. Dewi menghela napas panjang. Aku menemukannya di kamar tidur tadi pagi. Ini ada di bawah bantal tempat tidurku. Rasanya seperti bukan milik kita. Aryo langsung merasa cemas. Buku itu buku yang ada di altar rumah itu, kan? Dewi mengangguk. Iya, dan di dalamnya ada tulisan yang sama.
Tentang perjanjian dan kekayaan. Marina membuka buku itu perlahan. Tulisannya samar, hampir sulit dibaca, tetapi ada satu kalimat yang sangat jelas. Mereka yang datang untuk menerima berkah, akan diberkahi dengan kekayaan, namun akan dibebani dengan bayaran yang tak terbayar. Aryo merasakan tubuhnya kaku. Jadi, ini bukan kebetulan. Buku ini kembali kepada kita. Dewi meletakkan buku itu di meja dengan wajah tegang. Aku tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Aku nggak pernah membawa buku ini ke kamar tidurku. Tapi saat aku bangun tadi pagi, buku itu sudah ada di bawah bantal. Suasana di dalam kafe tiba-tiba terasa semakin berat. Meski banyak pelanggan yang datang dan pergi, seakan-akan dunia mereka berada dalam sebuah ruang yang sangat kecil dan sunyi. Rasa cemas itu menggantung di udara, dan Aryo merasa ketakutan yang selama ini dia coba untuk sembunyikan mulai muncul. Kalau begitu, berarti ini ada hubungannya dengan rumah itu, kata Marina pelan. Dewi menatap mereka berdua. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus pergi dari sini? Aryo menatap buku itu dengan bingung. Tidak. Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Kita tidak bisa hanya mundur begitu saja. Tapi, Marina memotong, harga yang harus dibayar, apa itu? Bagaimana kalau kita sudah terlalu terlambat? Dewi menggigit bibirnya, tampak khawatir. Aku merasa ada yang mengawasi kita, bahkan ketika kita tidur. Setiap kali aku terbangun tengah malam, ada suara-suara yang terdengar. Suara bisikan, langkah kaki, sesuatu yang tidak terlihat. Aryo menatap Marina dan Dewi dengan tatapan serius. Kita harus menghadapi ini bersama. Apapun yang kita hadapi, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah mulai merasakan kekuatan ini. Ini bukan hanya soal uang atau bisnis, tapi tentang apa yang kita pilih untuk lakukan selanjutnya. Mereka terdiam, saling memandang. Meskipun perasaan takut semakin besar, rasa ingin tahu dan ketertarikan yang menggerakkan mereka untuk tetap berada di rumah itu tak bisa dihentikan. Mereka sudah memasuki jalur yang gelap dan tidak dapat kembali. Dan malam itu, saat mereka tidur, suara bisikan itu kembali terdengar. Kini, mereka tidak bisa lagi mengabaikannya. Ada sesuatu yang mengundang mereka untuk datang lagi, sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Mereka sudah terikat dengan perjanjian yang lebih besar, yang mungkin hanya bisa dipahami jika mereka masuk lebih dalam ke dalam misteri yang kini mengelilingi mereka. Malam itu, Aryo terbangun lagi dengan perasaan gelisah. Kali ini, suara itu lebih jelas, seperti langkah kaki yang menyusuri lantai kayu rumah tua, diiringi dengan bisikan-bisikan halus yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap kegelapan yang mengisi kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi tiduran yang nyenyak terasa semakin jauh. Ia merasakan ada yang tidak beres. Suara itu, langkah kaki yang semakin mendekat, berasal dari koridor rumah, tepat di luar kamar tidur mereka. Aryo menatap pintu dengan penuh perhatian. Suasana malam itu terasa begitu mencekam, seakan setiap sudut rumah dipenuhi dengan ketegangan yang tak terlihat, tapi ada. Seolah-olah rumah itu sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang. Di kamar sebelah, Marina juga terbangun. Perasaan cemas yang sama menimpanya. Ia memandang ke arah pintu kamar, merasa tidak ada yang lebih mengganggu daripada suara-suara itu. Suara yang datang dari dalam rumah, yang semakin sering mereka dengar setiap malam. Aryo, panggil Marina dengan suara pelan, cemas. Kamu dengar itu? Aryo mengangguk tanpa berkata-kata, kemudian keluar dari kamar. Marina mengikuti langkahnya dengan pelan, mencoba untuk tidak membuat suara. Mereka berjalan bersama menuju ruang tengah, tempat suara itu datang. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk maju. Begitu sampai di ruang tengah, mereka berhenti. Tidak ada apa-apa yang tampak berbeda. Semua terlihat normal, ruangan yang luas dengan meja kayu besar, kursi-kursi usang,
dan dinding yang dipenuhi lukisan-lukisan lama. Namun, ada satu hal yang mengganggu. Lampu ruangan itu mulai berkedip-kedip, seolah ada gangguan listrik yang tak bisa dijelaskan. "Ini, seperti ada yang memanggil kita," kata Marina, suaranya bergetar. Aryo menatap ruangan itu dengan waspada. "Kita harus hati-hati. Sesuatu tidak beres di sini." Namun, apa yang membuat mereka semakin terkejut adalah apa yang terjadi selanjutnya. Sebuah pintu kecil yang terletak di ujung ruang tamu, yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan, kini terbuka perlahan. Pintu itu mengeluarkan suara berderit, seolah sudah lama tidak digunakan. Di balik pintu itu, mereka melihat sebuah ruangan gelap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Marina menatap Aryo. "Ini, ruangan apa?" "Aku tidak tahu. Kita belum pernah melihat ruangan ini sebelumnya," jawab Aryo, suaranya terdengar ragu. Dewi, yang baru saja keluar dari kamar, bergabung dengan mereka. "Ada apa? Kenapa kalian di sini?" Aryo menunjuk ke pintu yang terbuka. "Itu, Dewi. Apa kalian pernah melihat pintu itu sebelumnya?" Dewi memandang pintu itu, wajahnya tampak bingung. "Aku tidak pernah. Tapi, aku merasakannya, sejak kita tinggal di sini, ada banyak hal aneh yang terjadi." Mereka bertiga saling memandang, lalu perlahan berjalan menuju pintu yang terbuka lebar. Ketika mereka melangkah ke dalam, mereka terkejut dengan apa yang mereka temui. Ruangan itu lebih besar daripada yang mereka kira, dan penuh dengan benda-benda asing yang membuat mereka merasa semakin cemas. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah lama padam. Di atas altar itu, terdapat sebuah patung besar yang tampak menyeramkan, patung dengan wajah manusia yang terdistorsi, matanya kosong dan mulutnya terbuka lebar seolah ingin berbicara, tetapi tak mampu mengeluarkan suara. Dewi mundur beberapa langkah, perasaan ngeri langsung menyelimuti dirinya. "Apa ini? Kenapa ada benda-benda seperti ini di sini?" Marina menggigit bibirnya. "Ini tidak wajar. Kenapa kita tidak pernah melihat ruangan ini sebelumnya?" Aryo menatap patung itu dengan tatapan penuh tanya. "Ini, terasa seperti ada yang sengaja menyembunyikannya dari kita." Mereka berputar-putar di ruangan itu, mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ada petunjuk jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada dinding di sudut ruangan, ada ukiran-ukiran aneh yang membuat mereka semakin bingung. Tulisannya dalam bahasa yang tidak mereka kenali, tetapi ada satu kata yang terlihat jelas, "perjanjian." "Apa ini semua?" tanya Dewi, hampir tak bisa menguasai perasaan cemasnya. "Kenapa kita bisa berada di sini?" Aryo menghembuskan napas panjang, lalu melihat Marina dan Dewi. "Aku rasa ini lebih besar daripada yang kita kira. Rumah ini bukan hanya rumah biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat di sini." Marina melangkah maju dan melihat lebih dekat ke altar. Di atasnya, ada sebuah buku tua yang terbuka, tampaknya seperti buku yang mereka temui sebelumnya. Di dalamnya, ada tulisan yang lebih jelas, meskipun tidak sepenuhnya dapat dipahami. Mereka yang menerima berkah, harus membayar harga yang tak terbayar. Sebelum batas waktu, tidak ada jalan keluar. Dewi menyentuh buku itu dengan ragu. "Batas waktu? Apa yang dimaksud dengan itu?" Aryo merasa gelisah. "Aku rasa kita sudah terjebak. Kita sudah melakukan perjanjian yang tidak bisa kita hentikan sekarang." Marina menatap buku itu, lalu mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kecemasan. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa harga yang harus kita bayar?" Suasana di ruangan itu semakin mencekam, dan ketiga sahabat itu hanya bisa saling menatap, merasa semakin terjebak dalam jaring yang tak mereka ketahui ujungnya. Mereka tidak bisa pergi, mereka tidak bisa mundur. Rumah itu, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, telah mengambil alih hidup mereka. Ketiga sahabat itu kini tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah terikat dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya.
Tak ada suara langkah kaki, tak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang berat, seolah-olah rumah itu sedang menunggu sesuatu. Aryo, Marina, dan Dewi duduk di ruang tamu, merasa bahwa udara di sekitar mereka semakin tebal. Masing-masing dari mereka memikirkan kejadian yang baru saja mereka alami di ruangan tersembunyi itu. Perasaan cemas dan takut menyelimuti hati mereka, meskipun mereka mencoba untuk tetap tenang. Marina memecah keheningan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kan? Apa yang sudah kita lakukan? Dewi menatap lantai, matanya kosong. Aku tidak tahu. Tapi semakin lama kita di sini, semakin terasa ada yang mengawasi kita. Seperti kita tidak bisa keluar. Seperti rumah ini sudah menempel pada kita. Aryo menarik napas panjang, matanya memandang keluar jendela, meskipun tidak ada yang bisa ia lihat dengan jelas. Semua tampak kabur. Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Tapi kalau kita melawan, apa yang akan terjadi? Marina mendekat, meletakkan tangannya di bahu Aryo. Kita harus keluar. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Tidak peduli seberapa besar kekuatan itu, kita tidak bisa terus terjebak di sini. Tetapi, ada rasa takut yang menghantui kata-kata Marina. Ketiganya tahu bahwa mereka tidak benar-benar bebas. Mereka sudah masuk ke dalam permainan yang tidak mereka pahami, dan ada kekuatan di luar kendali mereka yang mengikat mereka di sini. Rumah itu bukan hanya sebuah tempat tinggal. Ia adalah sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, jam sudah menunjukkan pukul 11 pagi. Mereka baru sadar bahwa sudah hampir 2 hari penuh mereka tidak keluar dari rumah itu. Mereka hampir tidak bisa mengenali diri mereka sendiri lagi. Selera makan yang hilang, tidur yang tidak nyenyak, dan perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan terperangkap. Terjebak dalam suatu dunia yang tak mereka pilih. Sepertinya kita tidak bisa keluar, ya? Tanya Dewi dengan suara pelan. Aku merasa ada sesuatu yang menahan kita. Aryo menatapnya dengan tatapan serius. Aku rasa itu benar. Setiap kali kita mencoba keluar, seperti ada sesuatu yang menahan kita untuk pergi. Seperti kita dipaksa untuk tinggal. Marina meremas tangannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu sampai perjanjian itu selesai? Atau kita melawan? Aryo terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Marina. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melawan. Perjanjian itu bukan sekadar tentang uang atau kekayaan. Ini lebih besar dari itu. Kita sudah terikat. Ketiganya terdiam, saling bertukar pandang, mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ada yang bisa mereka temukan. Mereka merasa cemas, tetapi juga tak berdaya. Pada saat yang sama, suara yang sama, langkah kaki itu, kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan mendekati mereka dari balik kegelapan rumah. Dewi menoleh ke arah pintu. Apa itu? Aryo menahan napas, tubuhnya kaku. Itu, suara yang sama. Tapi kali ini lebih dekat. Mereka bertiga menatap pintu dengan penuh ketegangan. Mungkin ini adalah saatnya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang mereka kira. Mungkin ini adalah saatnya untuk mengetahui siapa atau apa yang mengawasi mereka sejak pertama kali mereka memasuki rumah itu. Ayo, kata Aryo dengan suara tegas. Kita harus pergi ke sana. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melangkah dengan hati-hati, menuju sumber suara yang semakin jelas terdengar. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali, tapi mereka tetap maju. Begitu mereka sampai di depan pintu besar yang mengarah ke ruang tengah, mereka berhenti. Aryo meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Begitu pintu terbuka, mereka melihat ke dalam. Tidak ada yang berubah. Ruangan itu masih tampak sama, gelap, dingin, dengan udara yang terasa menyesakkan. Namun,
Di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya samar dari bawah lantai, seperti ada yang menyinari dari dalam tanah. "Apakah itu?" tanya Marina dengan suara gemetar. Aryo maju perlahan, menundukkan kepala untuk melihat lebih dekat. Di bawah lantai kayu, ada sebuah celah kecil, cukup besar untuk seseorang masuk. Cahaya itu berasal dari dalam celah tersebut, seperti sebuah pintu yang mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. "Ayo turun," kata Aryo, matanya penuh tekad. "Kita harus tahu apa yang ada di sana." Dengan hati yang penuh kecemasan, mereka turun ke bawah, mengikuti cahaya yang semakin terang. Begitu mereka sampai, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang tampaknya tersembunyi selama ini. Di dalam ruangan itu, ada sebuah lingkaran batu besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Di tengah lingkaran, ada sebuah patung besar, patung yang serupa dengan yang mereka lihat di altar sebelumnya. Tetapi kali ini, patung itu tampak lebih hidup, seakan menunggu mereka. Mata patung itu kosong, tetapi ada sesuatu yang mengerikan tentang tatapannya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik mata itu, sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat kuat. "Apa ini?" tanya Dewi dengan suara tercekat. Marina mendekat, menyentuh patung itu dengan hati-hati. "Sepertinya kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Ini bukan hanya tentang uang atau kekayaan. Ada sesuatu yang lebih besar." Aryo menatap patung itu dengan penuh rasa takut dan penasaran. "Ini adalah harga yang harus kita bayar. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Dan sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menakutkan, seakan-akan rumah itu menggeram, siap untuk menelan mereka. Ketiganya saling menatap, dan dalam hati mereka tahu satu hal yang pasti, mereka sudah terperangkap. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan matahari yang seharusnya menyinari setiap sudut rumah melalui jendela besar di ruang tamu, tampak suram. Cahayanya tidak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti rumah itu. Aryo, Marina, dan Dewi duduk di ruang makan, menghadap satu sama lain dengan wajah lelah. Mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka merasa terperangkap, namun tak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan rasa takut yang semakin tumbuh dalam hati. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini?" tanya Dewi, suaranya serak, seperti sudah kehabisan tenaga untuk berpikir jernih. "Apa kita sudah melangkah terlalu jauh?" Marina mengerutkan kening, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. "Sejak kita tinggal di sini, semuanya terasa berubah. Tidak hanya kehidupan kita, tapi juga suasana rumah ini. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan kita." Aryo memijat pelipisnya, mencoba meredakan sakit kepala yang sejak kemarin terus mendera. "Kita sudah melakukan perjanjian, kan? Entah itu dengan siapa atau dengan apa, kita tidak tahu. Tapi, sepertinya rumah ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Dewi terdiam, matanya menatap kosong ke arah lantai. "Jika benar kita sudah terperangkap dalam perjanjian ini, apa yang harus kita bayar? Apa harganya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban pasti, dan semakin lama mereka berdiam diri, semakin terasa bahwa mereka tidak menguasai apapun di sini. Mereka hanya mengikuti arus, terperangkap dalam permainan yang tidak mereka pilih. "Apa kita bisa melawan?" tanya Marina, akhirnya memecah keheningan. "Ada cara untuk membatalkan perjanjian itu?" Aryo menggelengkan kepala. "Aku rasa, kita tidak bisa. Sudah terlalu dalam. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan. Kita harus mencari tahu siapa atau apa yang sebenarnya ada di balik ini." "Jadi, kita akan mencari tahu?" Dewi menatapnya dengan keraguan. "Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Bahkan setelah kita melihat altar itu, kita masih merasa tidak ada jalan keluar." "Tapi kita tidak bisa diam saja," jawab Aryo tegas. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus berhadapan dengan apapun itu. Jika tidak,
kita akan terus terperangkap. Keputusan itu telah diambil. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya ada di rumah ini, dan lebih penting lagi, siapa yang menjadi penjaga dari kekayaan yang mereka dapatkan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengunjungi ruangan bawah tanah yang mereka temukan kemarin. Ruangan yang penuh dengan simbol aneh dan patung mengerikan. Ketiganya bergerak perlahan menuju ruang bawah tanah. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seperti ada beban yang terus mengikat tubuh mereka. Begitu mereka sampai di depan pintu ruangan itu, mereka berhenti. Tidak ada suara. Hanya kegelisahan yang melingkupi mereka. Aryo membuka pintu dengan hati-hati, dan mereka melangkah masuk. Ruangan itu masih seperti yang mereka lihat kemarin. Gelap, penuh dengan simbol yang tidak mereka mengerti, dan tentu saja, patung besar di tengah ruangan itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya yang semula redup kini mulai menyinari patung itu, menciptakan bayangan yang tampak hidup. "Apakah itu?" tanya Marina, suaranya hampir berbisik. Aryo mendekat dengan hati-hati, matanya tertuju pada patung yang tampaknya semakin mengeluarkan aura yang lebih kuat. Ia merasa tubuhnya semakin terasa dingin. Ada sesuatu yang berubah di sini. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Patung itu seperti mengamati mereka, seolah-olah menunggu mereka untuk melakukan sesuatu. Tanpa sadar, langkah mereka semakin mendekat ke patung itu. Dewi, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berhenti. Ia menatap patung itu dengan penuh ketakutan. Jangan terlalu dekat. Rasanya seperti ada yang menyentuh kita." Aryo menahan napas, mencoba untuk tetap tenang. Kita harus menemukan jawabannya. Tidak ada jalan lain. Saat mereka semakin dekat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara derit keras terdengar, memecah kesunyian. Tanpa peringatan, patung itu bergerak. Kepala patung yang semula diam itu perlahan berputar, menghadap mereka. Mata kosong patung itu tampak hidup. Suara berat, seperti desahan panjang, terdengar di udara. "Lari!" teriak Dewi, ketakutan. Tapi, meskipun mereka ingin berlari, kaki mereka terasa seperti terikat di tempat. Rumah itu seakan menahan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Aryo mencoba untuk bergerak, namun ia merasa tubuhnya berat, seperti ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. "Apa yang kau inginkan dari kami?" tanya Aryo dengan suara gemetar. Patung itu mulai berbicara, suara yang terdengar dalam, seperti suara dari kedalaman tanah. "Kalian sudah mengambil apa yang bukan milik kalian. Kalian telah melanggar aturan, dan sekarang, kalian harus membayar harga yang sebanding." Marina menunduk, menutup telinga, seakan mencoba untuk menghindari suara yang mengerikan itu. "Apa yang harus kami bayar? Kami hanya ingin keluar." Patung itu tertawa, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah memilih jalan ini. Kalian harus membayar dengan darah." Sekejap, ketiganya merasakan hawa dingin yang menyentuh kulit mereka. Angin kencang tiba-tiba berhembus, mengacak-acak rambut mereka, dan membuat suara gemerisik datang dari seluruh penjuru rumah. Mereka menyadari bahwa perjanjian yang mereka buat telah menarik mereka ke dalam jaring yang tidak bisa dilepaskan. Mereka terjebak. Dewi menggenggam tangan Marina, wajahnya pucat. "Kita tidak akan keluar hidup-hidup, kan?" Aryo menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia tahu satu hal pasti, mereka telah memilih untuk menerima berkah yang datang dengan harga yang tidak terbayangkan. Sekarang, mereka harus membayar harga yang mengerikan itu. Ketiga sahabat itu merasa tubuh mereka semakin lemah, seperti energi mereka terkuras habis. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, mereka sudah terperangkap dalam permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Dan kini, tak ada lagi jalan mundur. Pagi itu, Aryo terbangun dengan tubuh yang lemas, seakan baru saja melewati malam yang panjang dan penuh mimpi buruk. Ia merasa seolah-olah tidur hanya menjadi pelarian sementara dari rasa takut yang menghantuinya. Begitu membuka mata,
ruang di sekelilingnya tampak begitu asing. Sama seperti malam sebelumnya, ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Tidak ada suara burung berkicau di luar, tidak ada suara angin, hanya kesunyian yang mencekam. Saat ia duduk di tempat tidur, tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada yang mengekang setiap gerakan. Matanya menatap jendela, tetapi cahaya yang masuk hanya menambah kesan suram. Rumah itu sudah tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Ini lebih mirip penjara. Aryo meraih jam tangannya, pukul 10 pagi. Tetapi, meskipun sudah terang, udara masih terasa seperti malam. Marina dan Dewi duduk di ruang tamu. Wajah mereka pucat, masih tampak lelah dan bingung. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk keluar, tetapi setiap kali mereka menginjakkan kaki di luar rumah, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Rumah itu seperti memiliki kekuatan yang menahan mereka, memaksa mereka untuk tetap tinggal. Aryo, kita tidak bisa terus begini, kata Marina, suaranya berat, penuh kecemasan. Kita harus mencari cara untuk keluar. Kalau tidak, kita akan terus terjebak di sini selamanya. Aryo menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi aku rasa kita sudah terlalu dalam. Rumah ini punya cara untuk membuat kita tetap tinggal. Kita sudah masuk dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Dewi mengangguk pelan, matanya tampak kosong. Kita harus tahu siapa yang mengendalikan rumah ini. Kita harus tahu siapa yang menjaga kekayaan ini. Jika kita tidak bisa keluar, kita setidaknya harus mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua sepakat. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus menemukan jawaban, dan jawaban itu ada di ruangan yang mereka temui kemarin. Ruangan bawah tanah tempat patung mengerikan itu berada. Mereka memutuskan untuk turun lagi. Kali ini, mereka bertekad untuk tidak lari atau menyerah begitu saja. Mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam rumah ini, siapa yang mengendalikan semuanya, dan yang paling penting, bagaimana mereka bisa membebaskan diri dari jebakan ini. Sesampainya di depan pintu ruang bawah tanah, Aryo menatap kedua temannya. Kita tidak bisa mundur lagi. Apapun yang ada di dalam sana, kita harus hadapi. Dewi menggigit bibir bawahnya, terlihat ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan kembali. Pintu yang berat itu terbuka dengan suara berderit, dan mereka kembali memasuki ruang bawah tanah. Kali ini, tidak ada suara gemerisik angin atau suara aneh lainnya. Semua tampak hening. Patung itu masih ada di tengah ruangan, tetap dalam posisi yang sama seperti kemarin. Tetapi, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya dari celah lantai semakin terang, seakan-akan ruangan itu mengundang mereka untuk lebih dekat. Apa yang terjadi? Tanya Marina, suaranya sedikit gemetar. Sepertinya, semakin banyak cahaya, jawab Aryo. Apa ini berarti kita semakin dekat dengan jawabannya? Mereka melangkah maju, dan kali ini mereka tidak merasa seperti dipaksa untuk berhenti. Mereka merasa ada kekuatan lain yang mengarahkan mereka. Seperti sebuah magnet yang menarik mereka lebih dekat. Begitu mereka berdiri di sekitar patung, mereka merasakan hawa yang semakin dingin, dan suara itu kembali terdengar. Suara berat yang sebelumnya terdengar di ruangan ini, kini seperti semakin nyata. Siapa yang ada di balik semua ini? Tanya Aryo, berbicara kepada patung yang tampak seolah hidup. Tak ada jawaban. Namun, sesuatu mulai berubah. Patung itu bergerak sedikit, mata kosong itu mulai bersinar, dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mengerikan. Kenapa kalian datang? Suara itu bertanya. Suara berat yang berasal dari dalam patung. Kalian sudah memilih. Sekarang kalian harus membayar. Apa yang kami pilih? Tanya Dewi dengan suara bergetar. Kami hanya ingin keluar. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Patung itu tertawa, tetapi tawa itu tidak terdengar manusiawi. Kalian telah mengambil apa yang bukan milik kalian. Kekayaan, keberuntungan, hidup yang kalian nikmati, semuanya datang dengan harga yang harus dibayar.
dan sekarang, kalian akan membayar. Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanya Aryo, mencoba bertahan, meskipun jantungnya berdegup kencang. Patung itu mengerang, dan seketika ruangan itu dipenuhi dengan suara desisan yang menggema, seperti suara udara yang keluar dari suatu tempat yang dalam. Kalian sudah menerima berkah dari arwah penjaga. Dan arwah itu tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa membayar harga yang pantas. Ketiganya terdiam. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Semua kata yang keluar terasa hampa. Mereka hanya merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan mereka, sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tetapi ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar. Sesuatu yang besar dan berat tampak bergerak di bawah tanah. Lantai itu mulai terbelah, dan dari celah yang terbuka, muncul sebuah tangan besar, hitam, dengan jari-jari yang panjang dan terbalik. Dewi menjerit ketakutan, dan Marina terjatuh mundur, menabrak dinding. Aryo berusaha tetap berdiri, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah, seperti ada yang menarik kekuatan dari dalam dirinya. Apa ini? Dewi menangis, tidak bisa menahan rasa takutnya. Ini adalah harga yang harus dibayar, jawab suara dari patung itu dengan tawa mengerikan. Kalian sudah datang, dan kalian tidak akan pernah pergi. Tangan besar itu semakin menjulur ke atas, dan seolah-olah rumah itu menjadi hidup, menggerakkan mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Ketiganya mulai merasakan tubuh mereka menjadi lemas. Mereka tahu, ini adalah awal dari akhir yang mengerikan. Mereka tidak hanya terperangkap di dalam rumah ini. Mereka terperangkap dalam kesepakatan yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Kegelapan itu terasa semakin menyesakkan. Setiap kali tangan besar itu bergerak mendekat, udara di sekitar mereka semakin dingin, semakin menekan. Aryo, Marina, dan Dewi terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tahu mereka tidak bisa lari. Pintu dan jendela sudah tidak lagi berfungsi seperti semula. Segala jalan keluar yang mereka coba selalu berujung pada kembalinya mereka ke dalam rumah yang sama. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Tanya Aryo, suaranya serak, berusaha menahan kepanikan. Ia tahu jika mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Tangan besar yang terus menjulur itu berhenti sejenak, seperti menunggu pertanyaan itu dijawab. Di tengah ketakutan yang mencekam, suara berat itu kembali bergema, kali ini lebih dalam, lebih mengancam. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian sudah memilih jalannya. Harga itu harus dibayar. Kekayaan yang kalian nikmati datang dengan pengorbanan, suara itu berbicara, namun kali ini seakan lebih dekat, lebih menekan. Seolah-olah arwah penjaga itu berdiri tepat di belakang mereka, mengintip setiap gerakan dengan mata yang tak terlihat. Dewi menggenggam tangan Marina, wajahnya pucat pasi. Kita sudah terjebak, bagaimana kalau kita sudah tidak bisa keluar? Bagaimana kalau kita tidak bisa menebus apa yang sudah kita lakukan? Marina tidak tahu harus berkata apa. Ia merasakan ketakutan yang hampir menghancurkan pikirannya. Rasanya, semuanya sudah terlambat. Mereka tidak hanya berhadapan dengan rumah tua ini. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya, sesuatu yang mengendalikan nasib mereka. Aryo, kita harus menemukan cara untuk membalikkan semuanya, kata Marina, mencoba menggali sedikit keberanian. Kita tidak bisa terus begitu. Kita harus berusaha. Berusaha bagaimana? Tanya Aryo dengan suara lelah. Kita sudah melakukan segalanya. Bahkan ketika kita mencoba keluar, kita hanya kembali ke sini. Kita sudah mencoba mencari jawaban, tapi tidak ada yang memberitahu kita apa yang sebenarnya terjadi. Kita seperti boneka yang ditarik benangnya. Dewi menatap patung itu, yang sekarang lebih terlihat seperti makhluk hidup. Semakin lama, semakin banyak bagian tubuhnya yang bergerak, seakan-akan patung itu mulai mengumpulkan kekuatan. Apa yang kita lakukan bisa menghancurkan semuanya, atau malah membuatnya lebih buruk. Tidak ada pilihan lain selain terus mencari tahu, jawab Aryo,
dengan suara yang terdengar putus asa, tetapi di baliknya ada sedikit keyakinan. Jika kita berhenti, kita akan dihancurkan begitu saja. Suara aneh itu mulai terdengar lagi, kali ini disertai dengan desisan, seperti suara makhluk yang sedang bergerak. Rumah itu, yang semula tampak seperti tempat tinggal biasa, kini terasa seperti hidup, berdenyut dengan kekuatan yang tidak mereka mengerti. Aryo menatap Dewi dan Marina. Kita harus mencari tahu siapa yang mengendalikan ini. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa menghentikannya. Dan jika kita tidak bisa, tanya Dewi, suaranya parau. Jika kita tidak bisa, jawab Aryo, kita tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Semua yang kita lakukan akan sia-sia. Kita harus menemukan cara, entah dengan apapun. Perasaan mereka semakin terperangkap dalam kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau kemana harus mencari jawaban. Satu-satunya hal yang jelas adalah mereka tidak bisa tinggal diam. Rumah ini, dengan segala kegelapan yang membungkusnya, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengikat mereka, yang memaksa mereka untuk tetap berada di dalamnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini, mereka tahu tidak ada lagi yang bisa mereka percayai kecuali diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mereka andalkan selain usaha mereka untuk mencari tahu dan melawan arwah penjaga yang menguasai rumah itu. Tetapi, semakin mereka mendekat, semakin terasa bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Di ruang bawah tanah, patung itu masih diam, tetapi kini, di bawahnya, ada jejak darah yang mengalir. Seperti ada yang terus-menerus memberi makan patung itu, atau bahkan mungkin, seperti ada sesuatu yang menggerakkan patung itu dengan cara yang sangat jahat. Mereka berdiri di depan altar itu, merasakan hawa yang semakin berat, seperti ada bayangan besar yang terus mengintai mereka. Aryo, kita tidak punya banyak waktu lagi, kata Dewi, suara gemetar. Aku merasa, sesuatu akan terjadi. Aryo mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada altar. Kita harus menemui siapapun yang mengendalikan semua ini. Kita harus mencari tahu apa yang benar-benar terjadi. Begitu mereka mulai melangkah lebih dekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lantai tiba-tiba bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara ribuan langkah kaki yang menghampiri mereka dari kegelapan. Dewi terjatuh ke lantai, dan Marina menariknya bangun dengan cepat. Kita harus keluar, teriak Marina, namun tubuhnya terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahan setiap gerakan. Patung itu mulai bergerak lagi, kali ini lebih cepat, lebih ganas. Tangan-tangan yang keluar dari bawah tanah semakin banyak. Mereka menyeret tubuh mereka lebih dalam ke dalam ruang yang semakin gelap, semakin menakutkan. Tidak ada jalan keluar. Dengan rasa takut yang semakin menggigit, mereka berlari menuju pintu keluar ruang bawah tanah. Namun begitu mereka mencapai pintu, mereka merasakan kehangatan yang sangat kuat, seakan-akan api sedang menghalangi mereka untuk pergi. Pintu itu tidak bisa dibuka. Mereka terperangkap di dalamnya. Apa yang kita lakukan? Dewi menangis, berusaha memukuli pintu, tetapi semuanya sia-sia. Aryo menatap mereka, wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Kita tidak bisa lari. Rumah ini tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka berdiri di sana, terperangkap dalam kegelapan yang terus menyusut, sementara suara yang tidak bisa mereka lihat semakin mendekat. Dan, dalam keheningan yang menyesakkan itu, mereka tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi jalan kembali. Semua yang mereka pilih sekarang adalah bagian dari takdir yang sudah tertulis, yang tak bisa mereka hindari. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka benar-benar terperangkap selamanya dalam rumah ini, atau ada jalan yang belum mereka temukan? Hanya waktu yang akan menjawab. Aryo, Marina, dan Dewi berdiri di depan pintu ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Keputusasaan mulai menggigit hati mereka. Mereka sudah mencoba segala cara untuk melarikan diri, tetapi sepertinya rumah ini sudah terlanjur menjerat mereka. Di luar sana, dunia yang mereka kenal sudah tidak ada lagi.
Mereka kini terperangkap dalam kegelapan yang semakin mengikat setiap langkah mereka. Namun, entah kenapa, ada sebuah perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam diri Aryo. Perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi ia bisa merasakannya. Perasaan yang mengatakan bahwa mereka masih punya kesempatan. Mungkin ada satu jalan keluar, meskipun tampak hampir mustahil. Aryo, suara Marina terdengar pelan, penuh ketakutan. Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah mencoba semuanya. Apa kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini? Aryo menatap Marina. Wajahnya lelah, matanya sayu. Ia tahu, jika mereka tidak menemukan cara keluar, mereka akan hilang selamanya. Rumah ini, dengan segala kegelapan yang menguasainya, tampaknya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Marina, Dewi, kata Aryo dengan suara pelan. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang kita hanya tinggal satu langkah lagi. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Dewi menatap Aryo dengan mata penuh keraguan. Langkah apa lagi? Kita sudah berusaha keras, dan kita tetap terjebak. Rumah ini sudah lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini lebih seperti perangkap. Apa kita masih punya harapan? Aryo menghela napas panjang. Ia tidak tahu apakah kata-katanya bisa memberi mereka harapan. Tetapi yang jelas, ia merasa ada sesuatu yang berbeda sekarang. Sesuatu yang harus mereka temui, meskipun itu berarti mereka harus menghadapi kegelapan lebih dalam lagi. Kita harus menemukan inti dari semua ini. Kita harus tahu apa yang mengendalikan rumah ini. Siapa yang mengendalikannya, dan mengapa kita terperangkap. Marina menatap Aryo. Aku tahu, tapi bagaimana kita menemukan jawabannya? Rumah ini sudah mengendalikan kita begitu lama, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita terus mencari. Aku tidak tahu, jawab Aryo, jujur. Tapi yang pasti, kita tidak bisa terus begini. Kita harus berusaha mencari jawabannya, entah bagaimana caranya. Dewi, yang sudah merasa putus asa, akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, jika itu yang harus kita lakukan, kita akan terus berusaha. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi jika kita semakin jauh menyelidikinya. Dengan tekad yang baru, mereka melangkah kembali ke ruang bawah tanah. Seperti sebelumnya, suasana semakin terasa mencekam. Lantai di bawah kaki mereka berderit, dan udara di sekitar mereka semakin berat. Setiap langkah mereka terasa seperti membawa mereka lebih dalam ke dalam kekelaman yang semakin menghimpit. Namun, mereka tahu satu hal, mereka tidak punya pilihan lain. Begitu mereka tiba di altar, Aryo kembali menatap patung besar yang masih diam di tengah ruangan. Patung itu sekarang terlihat lebih menakutkan, seakan-akan semakin hidup dengan energi yang tidak dapat mereka pahami. Mereka merasakan sebuah kekuatan besar yang tersembunyi di dalam rumah ini, kekuatan yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Kenapa kita harus menghadapi ini? Tanya Marina dengan suara gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aryo menatap patung itu, berusaha mencari jawaban di balik segala ketakutan yang melanda. Aku tidak tahu. Tapi kita harus bertanya pada arwah penjaga itu. Jika kita ingin keluar, kita harus tahu siapa yang mengendalikan rumah ini. Tiba-tiba, suara berat yang mengerikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih jelas. Kalian kembali lagi. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat tubuh mereka menggigil. Kalian tidak akan pernah puas. Apa yang kalian inginkan? Kekayaan? Kehidupan yang lebih baik? Semua itu ada harganya. Siapa yang mengendalikan rumah ini? Tanya Aryo dengan suara penuh tekad. Apa yang kami lakukan salah? Mengapa kami terjebak? Suara itu tertawa, tawa yang sangat dalam dan menakutkan. Kalian datang untuk mendapatkan kekayaan tanpa membayar harga yang pantas. Sekarang kalian harus membayar. Tidak ada jalan keluar, karena kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini. Rumah ini adalah tempat di mana arwah penjaga berkuasa. Dan kalian sudah terikat. Dewi, yang semakin terpojok, mulai menangis. Kami tidak tahu.
Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menekan. Kalian tidak bisa menghindari takdir. Rumah ini sudah memilih kalian. Kalian adalah pengganti yang baru. Sekarang, kalian akan tinggal di sini selamanya, seperti yang lainnya. Marina menggenggam tangan Dewi, merasa semakin takut. Jika kita harus tinggal di sini, apakah itu berarti kita akan menjadi bagian dari kekuatan ini juga? Apakah kita akan menjadi bagian dari arwah penjaga? Aryo menatap patung itu dengan wajah serius. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Tidak ada yang bisa membuat kita terperangkap selamanya. Tidak ada takdir yang tak bisa diubah. Pada saat itu, lantai di bawah mereka mulai bergetar lagi. Suara gemuruh dari bawah tanah semakin kuat, dan cahaya yang berasal dari altar semakin terang. Patung itu mulai bergerak, dan tangan besar yang mereka lihat sebelumnya muncul kembali. Kali ini, tangan itu tidak hanya bergerak, tapi melayang di udara, seperti makhluk yang siap menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya. Ini waktunya, suara itu berkata, lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Tapi Aryo tidak mundur. Dia menginjakkan kakinya lebih kuat di lantai, merasakan sebuah keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya. Aku tidak akan menyerah, teriaknya. Kita akan menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Dengan sekuat tenaga, Aryo menarik tangan Dewi dan Marina, mengarahkannya ke altar. Mereka harus menghadapi apa yang ada di depan mereka. Mereka harus menemukan cara untuk membebaskan diri mereka dari jebakan ini, apapun yang terjadi. Namun, di saat yang sama, mereka merasakan sesuatu yang lebih kuat mengalir di udara. Sesuatu yang mereka tidak pernah rasakan sebelumnya. Perasaan aneh yang mendalam, seakan-akan dunia di sekitar mereka sedang berubah. Apakah itu berarti mereka akhirnya menemukan cara untuk menghentikan semua ini? Atau justru itu adalah akhir dari segalanya? Mereka hanya bisa menunggu dan menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aryo, Marina, dan Dewi kini berdiri di depan altar dengan rasa yang campur aduk, antara ketakutan dan keteguhan. Mereka tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka sudah berada di titik tanpa kembali. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mengarahkan mereka pada kenyataan yang tak bisa dielakkan. Rumah ini, dengan segala kekuatan yang menguasainya, sepertinya tidak memberi mereka pilihan lain selain untuk terus maju atau terbenam dalam kegelapan. Patung besar yang berdiri diam di tengah altar itu kini tampak semakin hidup. Cahaya yang memancar dari dalam tubuhnya berkelap-kelip, menyinari ruangan dengan warna merah pekat yang memantulkan bayangan aneh di dinding-dinding batu. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seakan memeluk mereka dengan kekuatan yang tak terlihat. Semua terasa begitu mencekam, namun Aryo tahu mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka harus menghadapi semuanya. Apa yang kita harus lakukan? Tanya Marina dengan suara yang hampir tak terdengar. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi di dalam sorot matanya ada keteguhan yang sedikit menyala. Mereka telah berjuang begitu jauh. Mereka harus menyelesaikan ini, atau mereka akan menjadi bagian dari rumah ini selamanya. Aku tidak tahu, jawab Aryo, suaranya serak. Tapi kita harus berani. Jika kita berhenti sekarang, kita akan hilang seperti yang lainnya. Kita harus menghentikan semua ini. Dewi menatap patung itu, mata penuh ketakutan. Tapi, bagaimana kalau ini bukan masalah yang bisa kita hentikan? Katanya pelan, hampir seperti sebuah bisikan. Bagaimana kalau kita memang tidak dimaksudkan untuk keluar dari sini? Sementara Dewi berbicara, patung itu tampaknya bergerak sedikit. Tidak banyak, hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat darah mereka mendidih. Hatinya berdebar kencang, dan suara berat itu kembali terdengar, lebih kuat, lebih mendalam, seperti datang dari perut bumi itu sendiri. Apakah kalian masih berpikir kalian bisa melawan takdir? Suara itu bergema, menembus dinding telinga mereka. Kalian sudah terpilih.
Kalian sudah menjadi bagian dari rumah ini. Kekayaan yang kalian nikmati datang dengan harga yang harus dibayar. Kekayaan kalian adalah darah. Aryo menatap lantai, di bawah altar, tempat darah mengalir perlahan, menetes satu persatu, membentuk pola yang aneh dan tidak dapat mereka pahami. Mereka berdiri di tengahnya, terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Kami tidak ingin ini, teriak Marina, suaranya bergetar. Kami hanya ingin hidup seperti biasa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Terlambat, suara itu menjawab, kali ini lebih rendah, lebih dalam. Kalian sudah memilih jalan ini sejak pertama kali melangkah ke rumah ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dewi menarik napas panjang. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Jika tidak, kita akan menjadi seperti mereka, terjebak dalam rumah ini selamanya. Aryo mengangguk, matanya menatap patung yang semakin besar, semakin menakutkan. Kita harus mencari cara. Aku tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa terus begini. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar lagi. Suara desisan yang semakin keras terdengar. Mereka bisa merasakan getaran itu merambat melalui kaki mereka, meresap ke dalam tubuh. Patung itu mulai bergerak lebih cepat, tangan-tangan besar yang ada di tubuhnya perlahan terangkat, seolah menunggu untuk menyeret mereka ke dalam kegelapan. Marina, yang tidak bisa menahan ketakutan lebih lama, melangkah mundur sedikit. Kita tidak bisa berdiam di sini. Jika kita tidak bergerak, kita akan menjadi bagian dari rumah ini. Dewi mengangguk. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Aryo mengambil keputusan cepat. Aku rasa kita harus memecahkan ritual ini. Kita harus menghancurkan altar ini. Itu satu-satunya cara yang bisa kita coba. Dengan penuh tekad, Aryo melangkah maju menuju altar, mengabaikan ketakutan yang mencekam tubuhnya. Tangan besar yang muncul dari patung itu mencoba menghentikan langkahnya, tetapi Aryo tidak peduli. Ia menarik sebuah pisau kecil dari kantongnya, pisau yang dulu ia temukan di ruang bawah tanah. Pisau yang terasa seperti pemberian dari rumah itu sendiri. Ia mengayunkan pisau itu dengan penuh tenaga ke altar. Altar itu bergetar, lalu retak sedikit. Sebuah cahaya merah menyilaukan keluar dari celah yang terbuka, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Mereka bisa merasakan hawa panas yang datang dari altar itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Jangan berhenti, Aryo, teriak Dewi, merasa hawa panas itu semakin mendekat, semakin mengancam. Aryo terus mengayunkan pisau itu, hingga akhirnya altar itu pecah. Begitu pecah, suara gemuruh terdengar sangat keras. Rumah itu bergetar, seluruh ruangan terasa seperti mau roboh. Dari dalam altar yang hancur, sesuatu yang gelap dan besar mulai muncul, melayang keluar. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas, tetapi yang mereka tahu pasti adalah kekuatan gelap yang ada di dalamnya. Suara itu mulai menggema, begitu mendalam, begitu menakutkan, seolah suara itu berasal dari dalam bumi yang paling dalam. Tiba-tiba, semuanya terhenti. Rumah itu hening, suasana menjadi sepi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi getaran. Aryo, Marina, dan Dewi berdiri tertegun, seakan semuanya berubah menjadi beku. Mereka menatap satu sama lain, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah kita berhasil? Tanya Marina, suara hampir tak terdengar. Aryo menatap sekeliling. Tidak ada lagi suara gemuruh, tidak ada lagi hawa yang menekan. Rumah itu tampak biasa, tampak sepi seperti sebelumnya. Namun, saat mereka berpaling, mereka melihat bayangan di ujung ruangan. Sebuah sosok tinggi, dengan rambut panjang, berdiri di sana, memandang mereka dengan tatapan kosong. Matanya tidak tampak, hanya bayangan yang mengerikan, tetapi mereka tahu sosok itu adalah arwah penjaga yang selama ini mereka takuti. Dan saat itu juga, mereka mendengar suara yang lebih rendah, lebih mengerikan dari sebelumnya. Apakah kalian benar-benar pikir kalian bisa mengakhiri semuanya? Ini bukan akhir, ini hanya permulaan.
Dengan sekejap, mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan, apa yang mereka hancurkan, hanya membuka jalan untuk kegelapan yang lebih dalam lagi. Mereka hanya terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Sosok itu mulai bergerak. Perlahan, seperti bayangan yang mengambang, ia melangkah maju. Tubuhnya yang tinggi tampak semakin jelas di balik kabut gelap yang membungkus rumah itu. Aryo, Marina, dan Dewi merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, seolah udara itu langsung menembus kulit mereka. Setiap helaan napas terasa semakin berat, dan detak jantung mereka berpacu semakin cepat. Sosok itu berhenti di depan mereka, menghadap langsung ke Aryo. Mata sosok itu kosong, tidak ada perasaan, tidak ada ekspresi. Hanya kekosongan yang terdalam. Tiba-tiba, suara yang sama, yang sempat menggetarkan mereka, terdengar lagi, lebih dalam, lebih mengerikan. Kalian pikir kalian bisa mengakhiri ini dengan menghancurkan altar? Kalian pikir rumah ini akan membiarkan kalian pergi begitu saja? Suara itu mengisi seluruh ruangan, membuat tubuh mereka menggigil. Aryo memandang sosok itu dengan keteguhan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia tidak ingin kalah. Tidak kali ini. Mereka sudah terlalu lama terperangkap dalam ketakutan. Kami tidak akan membiarkan rumah ini mengendalikan kami lebih lama lagi. Kami tidak akan menjadi bagian dari takdir yang sudah kalian tentukan. Sosok itu hanya tertawa. Tawa yang begitu kosong, tidak ada kehangatan di dalamnya. Kalian sudah berada di jalur yang salah. Kalian sudah dipilih. Kalian sudah terikat. Tidak ada yang bisa membebaskan kalian. Marina, yang kini berdiri lebih dekat, mencoba mengangkat suaranya. Kami tidak ingin kekayaan yang datang dengan harga ini. Kami tidak ingin menjadi bagian dari kalian. Kami hanya ingin keluar. Dewi menggenggam tangan Marina, merasa semakin putus asa. Namun, sesuatu yang berbeda kali ini terasa di dalam dirinya. Perasaan yang sama seperti yang dirasakan Aryo, perasaan bahwa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, jika mereka benar-benar berani menghadapi kegelapan ini. Aryo menyadari sesuatu. Semua yang mereka alami, semua yang mereka lihat, semua yang mereka rasakan, semuanya adalah bagian dari permainan ini. Rumah ini, arwah penjaga, makhluk yang mengintai mereka, semua itu adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah mereka akan menyerah atau melawan. Kita harus menghadapinya, bersama-sama, kata Aryo, suaranya tegas. Ia menatap kedua sahabatnya. Kita sudah terikat, memang. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa memilih. Kita masih punya kendali atas takdir kita. Sosok itu bergerak sedikit, mendekatkan dirinya pada mereka. Kalian pikir kalian bisa memilih? Tidak ada yang bisa memilih ketika kalian sudah terjebak dalam kekuasaan yang lebih besar dari kalian. Rumah ini memilih siapa yang harus tinggal. Dan kalian adalah pilihan baru kami. Mata Aryo menatap tajam sosok itu. Kami tidak akan menjadi bagian dari permainan kalian. Kami akan melawan. Dengan satu gerakan cepat, Aryo melangkah maju, berani menghadapi kegelapan yang semakin mendekat. Tangan besarnya yang transparan mencoba meraih tubuhnya, tetapi Aryo berusaha menghindar, melompat mundur dengan gesit. Kita harus menghancurkan semua yang mengikat kita di sini. Kita harus menghancurkan ikatan ini. Tiba-tiba, mereka mendengar sebuah suara, lebih ringan, lebih samar, tetapi sangat jelas di telinga mereka. Suara itu datang dari dalam rumah, dari dalam kegelapan yang mulai mengelilingi mereka. Suara yang seakan menyuruh mereka untuk berhenti, tapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana caranya bertahan. Kalian tidak bisa berlari. Kalian tidak bisa menghancurkan apa yang sudah terikat di sini, tetapi kalian bisa memilih untuk berhenti. Pilih untuk berhenti, dan kalian akan bebas. Suara itu berbisik, tetapi ada sesuatu yang menembus dalam pikiran mereka. Sesuatu yang mulai membuka mata mereka. Aryo, Marina, dan Dewi saling bertukar pandang. Hati mereka diliputi kebingungannya. Begitu banyak yang terjadi. Begitu banyak hal yang mereka tak mengerti. Tapi satu hal yang pasti, suara itu tidak mengancam.
Suara itu menawarkan pilihan untuk berhenti. "Apakah kita akan berhenti?" tanya Marina, suaranya serak. "Apakah itu satu-satunya jalan keluar?" Aryo menatapnya, matanya tetap tajam, penuh keyakinan. "Tidak. Kalau kita berhenti, kita akan terperangkap selamanya dalam kebohongan rumah ini. Kita harus melawan. Kita harus memilih untuk hidup, bukan untuk menyerah." Dewi menggenggam tangan Aryo, merasakan keyakinannya yang menular. Mereka sudah terjebak dalam permainan ini terlalu lama. Tidak ada jalan lain selain melawan. Mereka harus memilih untuk hidup. Itu adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Sekali lagi, sosok itu tertawa yang terdengar semakin kasar dan menusuk. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan." Tetapi kali ini, Aryo tidak merasa takut. Begitu juga dengan Marina dan Dewi. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lawan bukan hanya rumah ini, bukan hanya makhluk ini. Mereka sedang melawan ketakutan mereka sendiri, melawan ikatan yang terjalin kuat di dalam diri mereka. Mereka melawan takdir yang sudah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. Aryo menatap sosok itu sekali lagi, dan kali ini, dia tidak gentar. "Kami tahu lebih baik sekarang. Kami tahu bahwa kalian tidak bisa mengendalikan kami. Kami akan menemukan jalan keluar, dan kalian tidak akan bisa menghentikan kami." Dengan satu gerakan cepat, Aryo menarik tangan Marina dan Dewi, dan bersama-sama mereka berlari menuju pintu keluar yang sekarang tampak lebih dekat dari sebelumnya. Rumah ini mengerang, seakan berusaha menghentikan mereka, tetapi langkah mereka tidak terhenti. Mereka berlari dengan tekad yang kuat, tidak peduli apa yang ada di belakang mereka. Dan saat mereka melangkah keluar dari pintu itu, mereka merasakan dunia di luar sana, dunia yang dulu mereka kenal, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Rumah itu, dengan segala kegelapan dan kekuatannya, perlahan menghilang di belakang mereka. Tetapi mereka tahu satu hal, meskipun mereka keluar, mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Takdir yang terikat itu tidak pernah benar-benar berakhir. Kegelapan akan selalu mengikuti mereka. Namun untuk sekarang, mereka telah memilih untuk melawan. Dan itu sudah cukup. Tamat.